Halo teman-teman, terima kasih sudah mau klik video ini. Terima kasih sudah mau belajar lagi bareng saya tentang pembuatan bot binary. Kali ini kita akan sama-sama bahas request dari teman kita lagi, Windayati Tatik. Terima kasih Windayati Tatik buat requestnya. Tolong dibuatin bot digit kembar sejuta umat dengan Marty D'Alembert. Compound naik dari batas turun lagi. Oke. Jadi komen ini ada di video pembuatan bot digit kembar sejuta umat. Kalau teman-teman belum nonton, silahkan tonton dulu videonya di link kanan atas layar teman-teman yang sudah saya sediakan ya. Oke, jadi dari bot itu, jadi ini sebenarnya kita akan bahas poin utamanya adalah Marty D'Alembertnya ini, teman-teman, yang ini ya. Nah, jadi bot apapun itu sebenarnya bisa dipasangkan atau ditanamkan logika Marty D'Alembert. Ya, jadi yang poin utamanya itu sekali lagi Marty D'Alembertnya. Jadi Marty D'Alembert itu adalah salah satu teknik money management, teman-teman. Jadi bukan teknik rule open posisinya ya. Mungkin yang teman-teman banyak tahu adalah martingale ya. Salah satu teknik money management martingale. Martingale itu melipat gandakan stake atau lot saat terjadi loss. Dengan tujuan jika win sekali di akhir level itu akan menutup kerugian sebelumnya. Nah, itu martingale. Nah, sebenarnya ada lagi Marty D'Alembert. Marty D'Alembert ada lagi namanya Oscar Green. Oscar Green atau Oscar Green ya, saya lupa deh. Mohon koreksinya ya, kayak kalau saya ada yang salah ya. Ya, kita kali ini akan membahas temennya martingale. Ya, temennya atau pokoknya setekniknya, salah satu teknik selain martingale ya, yaitu Marty D'Alembert. Nah, jadi sebenarnya Marty D'Alembert itu mirip-mirip martingale yang biasa kita kenal. Di sini saya ada notepad, saya akan gambarkan seperti ini. Misalnya open posisi pertama ya. Open posisi pertama stake 1 misalnya ya. 1 anggaplah win. Oke. Nah, kalau win di teknik Marty D'Alembert, kita nyebutnya D'Alembert aja ya. OP keduanya itu stake-nya tetap 1, teman-teman. Tetap 1. Sama kayak martingale kan? Sama. Oke, sampai sini sama. Anggaplah dia loss yang OP kedua. OP ketiga stake-nya berubah. Kalau martingale yang biasa itu dikali. Misalnya pengalinya 2, berarti 1 kali 2. Kalau loss lagi 2 kali 2 4. Kalau loss lagi 4 kali 2 8. Nah, kalau di D'Alembert itu ditambah, teman-teman, bukan dikali. Jadi bukan di multiplier tapi di addition, ditambah. Nah, jadi kan kalau di martingale biasa ada pengali. Nah, kalau di D'Alembert itu ada ukuran size D'Alembertnya buat nambahin atau ngurangin. Misalnya nih di atas ya, kita setting D'Alembert size-nya, kita nyebutnya D'Alembert size 1,5 ya, misalnya gitu ya. Nah, berarti OP ketiga ini kalau loss, yang OP kedua loss, OP ketiga dia jadi 1 tambah 1,5, teman-teman. 1 tambah 1,5 sama dengan 2,5. Nah, begitu. Oke. Anggaplah dia loss lagi. Sama, teman-teman. OP keempatnya stake-nya berapa? Yang tadinya sebelumnya 2,5 ditambah 1,5 menjadi 4 ya. 4. Nah, 4. Jadinya 4. Nah, kalau loss lagi tambah 1,5 lagi ditambah ya. Nah, andai kata OP keempat ini win, OP kelimanya bagaimana? Nah, kalau di martingale biasa, sekali win dia akan kembali ke stack awal. Oke. Stack awal
gitu kan. Mungkin kalau ada Smart Marty, dia mungkin bertahap kembali ke stack awalnya. Nah, tapi kalau di Alembert ini, dia stacknya itu dikurangin dengan size-nya. Jadi misalnya tadi stacknya 4 sebelumnya, dikurangin 1,5 teman-teman. Kayak maju mundur gitu. Kalau loss naik, kalau win turun. Nah, ini yang dimaksud sama Windayati Tatek ini. Naik dari batas, turun lagi. Nah, naik kalau loss, turun kalau win. Itu setahu saya di Alembert ya. Mohon koreksi kalau saya salah. Ini 2,5 stacknya. Andai kata win lagi, di sini OP ke-6. OP ke-6 stacknya. Jadi sebelumnya kan 2,5. Diapain teman-teman? Dikurangin 1,5 lagi. Oke. Sama dengan 2,5 kurang 1,5 berapa? 1 ya. 1. Andai kata ini win lagi, OP ke-7. Stacknya berarti 1,5 kurang 1 sama dengan 0,5. Beginikah? Nah, kalau dia udah kembali ke stack awal, kita nyebutnya apa ya? Initial stacknya ya. Initial stacknya. Kalau udah lebih kecil atau sama dengan initial stack, dia tetap 1 gitu, karena di awal ini 1 teman-teman gitu. Oke. Nah, pengembangannya ada yang membuat seperti ini. Oke, konsep dasar di Alembert basicnya seperti ini, mudah sekali ya dicerna ya teman-teman. Kalau win kalau loss ditambah size, kalau win dikurang size. Tapi kalau udah mentok stack initial stack, ya udah jangan dikurang lagi. Kalau dikurang terus, kalau win terus misalnya, jadi minus ntar stacknya. Nggak bisa. Oke. Nah, ada pengembangannya seperti ini. Di Alembert size, ketika win, kita nyebutnya win deh. Apa ya? Ya, win. Kalau nggak gini deh, ini plus, ini minus. Jadi saat plus 1,5, saat minus saya pengen 1 saja. Nah, gitu. Atau 1,2, 1,3. Oke. Jadi saat loss, artinya plus itu kan ditambah saat loss. Saat loss stacknya ditambah 1,5. Tapi saat win kan dikurangin 1. Nah, kasus ini jadi seperti gini, OP1 stacknya 1. Anggaplah win. Kalau win berarti OP2 stacknya tetap 1 dong. Oke, tetap 1. Loss OP ketiga stacknya 1. Nah, kalau loss ditambah 1,5, size-nya 1,5. Jadi stacknya 2,5 nih sekarang. Andai kata loss lagi, OP keempat, berarti 2,5 tadi ditambah 1,5 size ini. Jadi 4. Nah, di 4 ini win. OP kelimanya jadi 4 dikurang. Nah, dia lihat yang size-nya ini. 4 kurang. Kalau tadi kan kasusnya 1,5. Sekarang 4 kurang 1, teman-teman. Berapa? 4 kurang 1? 3. Jadi dipakai sini stack 3. Andai kata win lagi nih, win. OP ke-6-nya, stacknya yang tadinya sebelumnya 3, dikurang 1. Nah, karena ini ya, size pengurangan ini, size penambahan ini. Oke, 3 dikurang 1 berapa? 2. Andai kata win lagi, seperti kasus ini, OP ke-7-nya adalah 2 dikurang 1, sama dengan 1. Nah, andai kata win lagi, berarti dia OP ke-8, baru ke initial stack. Nggak mungkin 1 dikurang 1 sama dengan 0, bukan stack 0 gitu. Jadi kalau dia udah di bawah initial stack, berarti ya bukannya initial stack 1 gitu. Jadi robot akan mengecek ini 1 kurang 1 sama dengan 0. Dicek, jika hasil ini kurang dari initial stack ini, maka rubah ini stacknya jadi 1. Rubah ke initial stack. Begitu ya teman-teman ya. Nah, andai kata di OP7 ini loss nih.
Ini kita rubah ya, loss. OP ke 8 jadinya itu 1 ditambah 1,5 lagi, teman-teman. Naik lagi. Sama dengan 2,5. Gitu. Begitu seterusnya, ya. Begitu seterusnya. Jadi, naik turun, lalu ada di D'Alembert size plus sama di D'Alembert size minus. Ya. Oke, sekarang bagaimana cara mengaplikasikan ini ke bot binary XML? Oke, teman-teman, silakan buka bot binary XML ya. Jangan lupa dibersihkan layarnya. Nah, dalam contoh ini, jadi sorry ya, ini adalah teknik salah satu teknik money management, bukan teknik rule open posisi ya teman-teman ya. Bukan kalau begini artinya, kalau begini artinya rise, kalau gini artinya digit differ, kalau gini over 1, bukan. Jadi ini robot apapun, kontrak apapun bisa ditanamkan aplikasi ini kalau teman-teman mau ya. Misalnya, jadi kita buat robot yang paling sederhana aja. Nah, jadi saya waktu ini kan Windayati Tatik dari bot digit kembar. Jadi teman-teman bisa buka bot digit kembar itu dan lakukan hal yang sama. Jadi bot apapun. Ini saya contohkan bukan di bot digit kembar ya. Karena ingin mencontohkan di bot apapun bisa sebenarnya. Ya. Di sini volatility 100 misalnya ya. Misalnya saya pakai Ricefall yang paling umum deh ya. Ricefall. Nah, Ricefall berbeda tingkat persentase profitnya dengan digit differ. Nah, perbedaan ini akan mengakibatkan teman-teman harus berpikir di sini. Plusnya berapa yang cocok, minusnya yang berapa yang cocok. Terus terang saya ini belum pernah pakai di D'Alembert, jadi saya belum terlalu tahu size yang tepat ya teman-teman ya. Size yang tepat. Cuma kalau buat Ricefall itu mudah sebenarnya. Ricefall itu kan tingkat itunya profitnya hampir 100% ya, 90 atau 95 ya kalau di binary atau deriv ini ya. Nah, kalau di digit differ itu kan tingkat profitnya 10%. Jadi teman-teman harus cari size yang tepat. Size plusnya berapa, size minusnya berapa. Sama seperti teman-teman mencari martingale multiplier. Kalau di Ricefall mungkin martingale multipliernya saya pakai 2. Tapi kalau di digit differ saya pakai 10. Nah, itu kan berdasarkan pengalaman teman-teman. Atau 11. Itu kan berdasarkan yang saya pengen, yang masing-masing teman pengen. Nah, gitu ya. Jadi, ininya harus dicari sendiri teman-teman berdasarkan kontrak robot yang teman-teman punya, yang teman-teman pilih. Kita akan gunakan yang paling umum aja, Ricefall ya. Nah, di sini kita buat variabel teman-teman. Kita butuh variabel apa tadi? Ini size plus sama size minus D'Alembert. Di D'Alembert ini setahu saya kalau teman-teman searching googling ini nama penemunya ya, nama penemunya sama kayak Oscar Green kalau nggak salah, itu juga nama penemunya. Martingale saya belum tahu deh. Mungkin ada teman-teman yang tahu bisa komen di bawah ya. Martingale itu asal usulnya bisa di googling ya. Di D'Alembert plus ya. Di D'Alembert plus. Ini di D'Alembert minus. Oke. Kita set dulu nih di D'Alembert plusnya. Saya mau 1,5 misalnya. 1,5. Saya duplicate. Nah, di D'Alembert minusnya. Nah, kalau teman-teman mau sama plus sama minusnya, cukup buat satu aja sebenarnya di D'Alembert size gitu ya. Oh, ini harusnya, sorry nih, harusnya supaya jelas gini.
Nah, yang ini rename. D'Alembert size plus sama minus. Oke. Misalnya kalau yang minus itu 1,2. Misalnya ini ya, misalnya contohnya. Oke, supaya nggak terlalu cepat, tiknya 3 deh, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama. Nah, USD-nya ini kita pakai variable stack aja, teman-teman. Stack di sini. Nah, anggap aja kita purchase rice ya. Purchase rice terus ya. Jadi kita pengen tahu D'Alembert ini bekerjanya gimana. Nah, jadi kalau teman-teman punya robot, tambahkan ini, tambahkan ini, tambahkan ini. Oke. Lalu di blok 4 ini, teman-teman. Sama seperti kayak kita membuat biasa martingale ya. If result is win, bikin else-nya, artinya buat ketika loss. Nah, kalau win apa yang dilakukan? Kalau win minus, bener gak? Oke, supaya gampang kalau loss dulu aja ya. Kalau loss ditambah ya. Nah, di bawah sini ditambah. Apanya yang ditambah? Stack-nya, teman-teman. Kita bisa pakai change. Apa yang di change? Stack. Nah, change itu artinya stack ditambah, stack sama dengan stack ditambah. Nah, stacknya ditambahkan dengan D'Alembert plus. D'Alembert plus, ini plus. Oke. Udah sesimpel itu, teman-teman. Ini kita duplicate, masukkan ke atas yang win. Nah, sekarang kalau jika win, D'Alembert size-nya diapain? Dikurangin 1. Ya, dikurangin 1. Kita bisa pakai change juga. Kita bisa pakai change ini. Artinya kita minuskan ininya. Ukuran minus ini kan D'Alembert size-nya minusnya 1. Kita tambahin di sini logic minus. Di sini ya. Nah, minus. Set. Oke. Jadi sama seperti ini. Change itu kan penambahan. Penambahan minus 1. Artinya pengurangan sih. Kita triknya gitu ya. Minus 1. Minus 1. Tapi ingat, teman-teman. Ketika dia sudah turun, mau mendekati initial stack, misalnya kayak gini. Ini kan udah stacknya udah 1 ya. Anggaplah di sini win. Di sini win. Jadi 1 kurang 1 nanti stacknya dapat 0. Dia akan error. Oke. Jadi kita harus cek lagi, teman-teman. Setelah dikurangin, cek. Oh, berarti kita butuh yang namanya initial stack, teman-teman. Kelupaan tadi. Initial stack. Ambil dari sini, duplicate. Initial stack-nya supaya mudah 1 ya. Silakan ganti, silakan modify. Lalu kita juga butuh set stack-nya ini nih. Stack ini. Jadi initial stack. Di setting di awal initial stack supaya ini ada nilainya nih di awal, yaitu 1 gitu. Kalau teman-teman nggak ada ini, stack ini bingung dia, belum ada isinya, belum didefinisikan, akan error robotnya. Oke, dicek apakah stack aduh, apakah stack yang hasil pengurangan ini lebih kecil daripada initial stack? Kalau iya, berarti set, ambil dari sini aja, set stack to initial stack. Tada, selesai. Oke. Nah, sekali lagi, teman-teman kalau punya robot ingin ditambahkan teknik manajemen D'Alembert, D'Alembert,
tambahkan variabel ini. Oke, initial stack, d_alembert size plus, d_alembert size minus, lalu stack sama dengan initial stack. Oke, jadi 4 variabel ini di blok 1. Tambahkan stack di USD. Oke, loncat ke blok 4 langsung. Tambahkan ini di win seperti ini, di loss seperti ini. Di win, change stack by minus d_alembert size minus. Lalu dicek stack yang ini apakah kurang dari initial stack. Kalau iya, saya pengennya stack itu kembali ke initial stack, jangan di bawah initial stack. Tapi kalau masih di atas initial stack, ya monggo, ya lanjut aja gitu. Nah, jika loss, change stack by d_alembert size plus, tambahkan stack dengan d_alembert size plusnya yang udah kita setting di sini gitu. Udah selesai, seperti itu aja teman-teman. Dan Windayati Tatik, semoga membantu ya. Nah, kita akan run ya, teman-teman lihat stacknya. Nah, di sini saya ambil contoh robot yang purchase rice terus misalnya. Jadi ini pasang di bot yang teman-teman punya. Gitu, ini contoh saja. Nah, di sini berapa? Di sini ya buy price-nya, stack-nya 1 ya. Kita lihat win atau loss. Di sini 1. Nah, loss tetap kalau loss tambah ya, ditambah 1,5 jadi 2,5. Nah, di sini teman-teman lihat 2,5. Oke, kita lihat lagi win atau loss. Loss berarti tambah lagi 1,5, 4. Di sini 4. Oke. Nah, 4. Loss berarti tambah 1,5, 5,5. Nah, ini 5,5. Oke. Nggak ada win ini. Ditambah 1,5, 7. Ya, betul, 7. Nah, ini kayak marketnya lagi turun di volatility 100 ya. Jadi tambah 1,5, 8,5. Oke, kita belum lihat winnya nih teman-teman. Kalau win turun berapa tadi? 1, nah itu win turun 1,2, 8,1, 85 kurang 1,2. Nah, 8,5 kurang 1,2, 7,3. Nah, teman-teman lihat di sini. Nah, benar ya. Win lagi berarti kurang 1,2, 6,1. 6,1 harusnya. Nah, 6,1. Nah, begitu teman-teman. Jadi ini teknik money management d_alembert ya. 6,1 kurang 1,2, 4,9. 4,9. Nah, jadi sering ada pertanyaan muncul, apakah d_alembert ini lebih aman daripada martingale biasa gitu. Nih kayak gini 4,9 karena loss jadi tambah 1,5 lagi nih teman-teman. Ya, seperti yang kita bahas di sini ya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apakah d_alembert ini lebih aman daripada martingale? Nah, kalau teman-teman lihat dari sini, teman-teman harusnya bisa nilai sendiri ya. Teman-teman bisa nilai sendiri gimana menurut teman-teman. Nah, sama seperti ini juga udah menganut sistem d_alembert. Nah, silakan teman-teman nilai sendiri dan silakan teman-teman setting sendiri. Nah, kalau ditanya pendapat saya, oke. Kalau secara balance-nya itu dibutuhkan balance yang lebih sedikit kalau menggunakan d_alembert. Kalau menggunakan d_alembert berbeda dengan menggunakan martingale yang biasa. Karena martingale biasa kan melipat gandakan stack, artinya dikali. Jadi butuh balance yang harus mumpuni banget, bisa dibilang banyak. Apalagi kalau level martingale-nya banyak ya. Nah, kalau di d_alembert balance-nya lebih sedikit. Oke. Nah, itu kelebihannya. Tapi kekurangannya dari d_alembert adalah dia untuk membalikan keadaan atau kembali ke keadaan awal atau kembali ke keadaan profit
atau apa ya, break even point itu lebih lama teman-teman, lebih lama dan lebih susah ya, dibutuhkan win beberapa kali. Jadi misalnya tadi begini, kalau martingale biasa loss beberapa kali itu digantikan dengan win sekali, selesai. Nah, kalau di Alembert kekurangannya adalah loss beberapa kali itu harus diimbangi dengan win beberapa kali juga. Nah, di situ yang menurut saya kekurangannya. Begitu. Jadi kelebihannya tadi balance, dengan modal yang lebih kecil, teman-teman bisa pakai teknik yang sama dibandingkan dengan martingale gitu ya. Tapi di samping itu juga ada kekurangannya. Untuk membalikkan keadaan atau break even point atau untuk profit, dia harus win yang jumlahnya itu harus setara dengan lossnya. Bukan setara ya, maksudnya harus imbangin dengan ininya, di Alembert size-nya plus minusnya gitu. Jadi sangat berpengaruh, sangat bergantung sama di Alembert size-nya plus minusnya, sama jumlah win berturutnya sama loss berturutnya. Begitu teman-teman. Oke, jadi ini teman-teman bisa nilai sendiri ya, apakah di Alembert atau martingale biasa. Mungkin next time kita akan bahas yang namanya money management Oscar Green atau Oscar Grid, saya lupa. Oscar Green kayaknya. Jadi terima kasih sekali lagi buat Windayati Tatik. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mau klik video ini dan belajar bareng sama saya. Tetap sukses, tetap sehat ya teman-teman. Amin.